Shalom Bapak dan Ibu terkasih, saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas semua tanggung jawab iman yang Kau percayakan kepada kami. Kami mau mengalami perjumpaan dengan kasih-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan di pagi ini. Kuasa Roh Kudus Allah memampukan kami memahami dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya bersama istri saya, Ibu Gilda Desiala, secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 16-18 dengan judul Kasih Allah Sempurna dalam Hidup Kita. 1 Yohanes 4 ayat 16-18. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Dari bacaan tadi, kita mau mempelajari dan menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan yang ada di renungan harian 4M Sinode GKO. Yang pertama, siapakah Allah? Allah adalah kasih. Berarti kasih itu bukan ide atau gagasan atau pengertian, melainkan pribadi, yaitu Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, Roma 5 ayat 5. Berarti kita dapat mengalami kasih Allah di dalam diri kita. Bagaimana caranya kita dapat mengalami perjumpaan dengan kasih Allah di dalam diri kita? Memang ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini, namun kita akan fokus pada bacaan Alkitab hari ini saja. Jawabannya ada pada jawaban dari pertanyaan nomor 2 berikut ini. Bagaimana caranya agar kasih Allah sempurna di dalam kita? Di ayat 17 dikatakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Dalam bahasa Yunani, terdapat 4 jenis kasih yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama, kasih eros. Kasih eros mendorong seseorang memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Namun kasih ini dapat menimbulkan hawa nafsu birahi yang membuat seseorang kecanduan menikmati dosa, khususnya dosa seksual. Yang kedua, kasih philia. Kasih philia adalah kasih persaudaraan yang di dalamnya ada emosi dan kesetiakawanan serta persahabatan. Namun kasih ini masih memungkinkan terjadi permusuhan antar teman dan sahabat sekalipun. Yang ketiga, kasih storge. Kasih storge adalah kasih karena ikatan darah atau hubungan kekeluargaan. Namun kasih ini juga masih memungkinkan terjadi sikap membenci dan ketidaksukaan di antara keluarga. Bahkan ada pula suami istri yang bercerai meskipun Tuhan tidak menyetujui tindakan tersebut. Ketiga, kasih manusia di atas bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan dosa yang belum dibereskan membuat kita tidak mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Dalam hal inilah kita tidak sempurna di dalam kasih. Yang keempat, kasih agape. Kasih agape inilah yang dimaksudkan dengan kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus. Jadi, pertanyaan tentang bagaimana caranya kita dapat mengalami perjumpaan dengan kasih Allah dalam diri kita, mari kita imani
dan praktekkan hal berikut ini, bahwa kasih agape lah yang mempersatukan dan menyempurnakan semua relasi manusia. Kasih agape lah yang menjadi jalan keluar atas ketidaksempurnaan dari 3 bentuk kasih manusia. Kasih agape lah yang telah mengampuni dosa manusia, dosa kita, di mana Tuhan Yesus Kristus telah menebus dan mengampuni dosa-dosa kita di kayu salib. Kasih agape lah yang memulihkan hati yang hancur, tertuduh, terluka dan sesak, bahkan yang terpuruk sekalipun. Kasih agape lah yang menerima kita padanya, lalu diubah menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Kasih agape lah yang memampukan kita bisa saling mengasihi, mengampuni, berdamai, berbuat baik terhadap sesama. Kasih agape lah yang memerdekakan dan menyelamatkan kita orang berdosa. Kasih agape lah yang membuat kita mempunyai keberanian percaya menghadapi penghakiman Allah. Jadi, mengatasi rasa takut bukanlah keberanian, tetapi kasih. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, dan Allah tidak takut terhadap apapun dan siapapun. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya, apa yang menjadi komitmen kita? Pertama, mengalami kasih Allah agar segala bentuk ketakutan kita lenyap. Kedua, apapun yang terjadi, kita memandang salib Yesus, karena di kayu salib itulah kasih agape mencapai puncaknya hingga kebangkitannya. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Kita telah menyelesaikan saat teduh kita, dan mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa di sorga, mampukanlah kami untuk melakukan komitmen kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati tiap-tiap orang yang mendengarkan renungan ini, kami berdoa, biarlah mereka juga mengalami kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.